tahun baru untuk setiap kita. Tidak terasa kita telah memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Kalau kita melihat ke belakang sepanjang tahun 2020, memang banyak sekali hal yang terjadi. Namun kita bersyukur kalau Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita, sehingga kita boleh memasuki tahun yang baru saat ini. Yuk anak-anak, kita mengawali ibadah atau sekolah minggu kita di tahun yang baru ini dengan penuh ucapan syukur dan penuh keyakinan. Kita mau bersama-sama beribadah, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh memasuki tahun yang baru. Kami boleh melihat penyertaan Tuhan begitu luar biasa bagi kehidupan kami. Dan untuk mengawali sekolah minggu di tahun yang baru ini, kami memohon pertolongan Tuhan yang boleh menyertai dari awal hingga pada akhirnya. Biarlah Engkau berkenan terhadap pujian kami, dan terlebih pimpinlah kami Tuhan untuk boleh memahami firman Tuhan, agar kami boleh memahaminya dan boleh melakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, kita mengawalinya dengan menaikkan pujian Mas Sekolah Minggu. Ayo semua bangkit berdiri, kita dengan penuh sukacita kita naikkan pujian ini, Mas Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Anak-anak yang terkasih, kita memasuki tahun 2021 itu semua karena kebaikan dan kemurahan dari Tuhan bagi setiap kita. Untuk itu, sebagai anak-anak Tuhan yang telah menerima kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, yang terus memelihara kita hingga saat ini, yuk kita menaikkan ucapan syukur kita kepadanya. Seperti pujian yang satu ini yang mengatakan, selamat pagi Bapa, tak lupa terima kasih karena Tuhan telah memelihara kehidupan kami. Yuk dengan penuh ucapan syukur kita mau sama-sama naikkan pujian ini sebagai doa dan ucapan syukur kita. Selamat pagi Bapa, tak lupa berterima kasih. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari.
matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Anak-anak yang terkasih, di tahun yang baru, di minggu pertama di tahun yang baru, kita boleh berkumpul meskipun dari rumah kita masing-masing untuk menaikkan pujian, untuk mengikuti sekolah minggu, tentu membawa sukacita tersendiri bagi setiap kita. Untuk itu seperti pujian, mari kita bersukaria, ayo kita bersukaria menaikkan pujian ini karena kita berkumpul di hari Minggu, hari di mana kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria hari ini, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan, puji Tuhan semesta itu. haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria, mari kita bersukaria hari ini, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Anak-anak yang terkasih, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo semuanya duduk yang tenang. Kita mau mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan merupakan suatu pelita yang boleh menerangi, memberikan cahaya yang menuntun kita dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini yang begitu gelap karena banyak sekali hal-hal kejahatan, banyak sekali dosa yang sering mengganggu kita. Namun melalui firman Tuhan kita bisa mengerti dan boleh menuntun kita untuk boleh berjalan menjadi anak-anak Tuhan yang benar, yang setia di hadapan Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, mari kita nyanyikan dengan sungguh untuk mempersiapkan diri kita mendengarkan firman Tuhan. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang
Halo anak-anak semua, bertemu kembali dengan Loseremi. Ya, kalau kalian mau lihat, Loseremi ada di sudut paling bawah. Ya, ini Loseremi. Nah, senang rasanya bisa berjumpa kembali dengan anak-anak di minggu pertama bulan Januari tahun 2021. Sebelumnya, Loseremi mau menyampaikan selamat tahun baru ya untuk kita semua. Nah, saya yakin anak-anak sekarang sudah siap mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, Loseremi mau mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami berterima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur 1 tahun lamanya Tuhan sudah menolong kami. Sehingga hari ini Tuhan, di minggu yang baru, kami kembali bertemu di tahun yang baru. Sungguh kami bersuka cita. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan belajar firman Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan sertai kami semua. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak sekalian, tema kita hari ini yaitu, ayo ada yang tahu nggak? Pasti nggak tahu ya. Tema kita hari ini adalah, ini dia, aku mau selalu berjalan bersama Yesus. Oke, ayo di rumah ya, kita baca bersama-sama dengan lantang ya, siap ya? Loseremi mau mendengar suara kalian sampai ke tempat Loseremi. Bisa? Yuk, bareng-bareng ya, 1, 2, 3. Aku mau selalu berjalan bersama Yesus. Wah, suaranya kedengaran loh sampai di sini. Ya, tema kita hari ini, aku mau selalu berjalan bersama Yesus. Dan kita akan belajar dari seorang tokoh yang mengalami perubahan dalam hidupnya, walaupun dia punya keterbatasan. Apa keterbatasannya? Nanti kita akan belajar bersama-sama. Tetapi, ending dari cerita ini adalah sukacita. Nah, barang siapa berjalan dengan Yesus, dia pasti akan selalu sukacita dalam hidupnya. Amin. Nah, kita baca ya. Kita baca dulu terlebih dahulu nats firman Tuhan yang kita ambil, kita renungkan pada sekolah minggu kali ini. Nah, kita ambil dari Lukas 9 ayat 1 sampai 10. Nah, ini tidak usah jauh-jauh, kalian bisa baca ya, di belakang Loseremi sudah ada tulisannya. Loseremi baca ya untuk kita semua ya. Judulnya Zakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segera turun, sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kurampas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, sedemikian jauhlah pembacaan firman Tuhan untuk kita hari ini. Anak-anak sekalian, kita tahu bahwa perikop ini atau bagian ini bicara tentang Zakeus. Nah, tadi kalau kita lihat dari ayat 1 sampai ayat keempat, kita bisa mengenal siapa itu Zakeus. Ya, pertama, kita tahu bahwa Zakeus adalah kepala pemungut cukai dan ia seorang yang kaya. Anak-anak bisa lihat di sini bahwa Zakeus tidak kekurangan. Dia punya banyak uang, dia punya banyak harta,
dia punya segala-galanya. Karena dia seorang kepala pemungut cukai. Nah, sebelumnya Loster Remy mau menjelaskan apa itu pemungut cukai. Nah, anak-anak, kalau di zaman sekarang, anak-anak pernah dengar istilah pajak tidak? Membayar pajak. Membayar pajak itu arti sederhananya kita membayar uang kepada pemerintah. Nah, kurang lebih Zakeus bertugas seperti itu. Dia adalah kepala pemungut cukai. Yang artinya dia adalah kepala pemungut pajak. Nah, dia mengumpulkan pajak untuk siapa? Untuk kerajaan Romawi. Untuk orang-orang Romawi yang pada waktu itu bangsa Israel atau orang Yahudi sedang dijajah oleh orang Romawi. Dan Zakeus bertugas sebagai orang Yahudi yang memungut pajak untuk Romawi. Sehingga pada waktu itu orang membenci Zakeus karena dianggap sebagai pengkhianat. Ya, Zakeus dianggap pengkhianat karena dia memungut pajak untuk bangsa lain. Dan dia dibenci. Tetapi walaupun dia dibenci, dia orang kaya. Ini fakta yang pertama yang anak-anak harus tahu. Tetapi fakta kedua, apa? Anak-anak bisa tahu nggak apa fakta yang kedua? Fakta yang kedua, anak-anak, kita bisa lihat ya di ayat yang ketiga dikatakan apa? Zakeus itu orang pendek, badannya pendek. Ya, dia pendek, dia kaya, dia kepala pemungut cukai, tapi dia punya satu masalah. Masalahnya apa? Dia pendek. Sehingga kalau orang berkerumun, orang berkumpul dalam jumlah yang banyak, tentu dia tidak bisa melihat apa-apa karena badannya pendek. Nah, pada waktu itu, tadi di firman Tuhan yang kita baca apa? Yesus, dia katakan di ayat ke-1 ya, Yesus masuk ke Yeriko ya, dan berjalan melintasi kota itu. Nah, Zakeus mau melihat Yesus. Zakeus mau bertemu dengan Yesus. Tapi masalahnya satu, dia pendek, dia nggak bisa melihat Yesus. Dia tertutup sama kebanyakan orang. Tetapi Zakeus tidak kehilangan akal. Apa dikatakan? Di ayat ketiga, ia berusaha untuk melihat Yesus. Lalu apa? Di ayat 4, maka ia berlari mendahului orang banyak. Sambil apa ya? Sambil goyang kiri, goyang kanan, ya mencari celah, dia berlari. Lalu apa dikatakan? Ya. Lalu di ayat kelima, di ayat keempat, setelah ia berlari dan mendahului, ya setelah dia berlari kencang, mendahului orang banyak, tapi dia walaupun dia masih pendek, ya dia harus Yesus supaya bisa melihat dia, apa dia lakukan? Dia naik kemana? Ke tiang listrik? Bukan. Ke pohon cabai? Bukan. Ke pohon ara. Ya. Dia memanjat pohon ara. Itu di ayat 4 ya. Anak-anak bisa lihat. Yang Yesus akan lewat di situ. Jadi dia sengaja, dia naik ke pohon ara. Yang pohon ara ini pasti dilintasi sama Yesus. Nah, dia naik ke sana. Ya, dan dia menunggu Yesus di situ. Lalu, apa yang terjadi? Ya, ketika dia berhasil naik ke pohon ara, ya, dia tunggu di situ, Yesus tak apa? Dan lewat di depan pohon ara itu. Lalu, apa yang terjadi? Otomatis, langsung saja Yesus melihat Zakeus. Yesus langsung melihat Zakeus. Karena kenapa? Zakeus ada di atas pohon. Otomatis kelihatan kepada Yesus. Dan Yesus pun melihat Zakeus. Tetapi yang menarik anak-anak bukan hanya sekedar melihat. Bukan hanya sekedar
mengetahui bahwa Zakheus ada di atas pohon. Tetapi apa yang menarik berikutnya? Kita bisa baca ya. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, ini, Zakheus segera turun, sebab hari ini aku menumpang di rumahmu. Itu yang Yesus katakan kepada Zakheus. Menarik bukan? Yesus bukan hanya melihat Zakheus, tetapi Yesus mau bertamu ke rumah Zakheus. Apa artinya anak-anak? Yesus bukan hanya sekedar melihat, tetapi ia juga memilih Zakheus. Dan ketika ia memilih Zakheus supaya ia datang ke rumahnya, itu adalah karena anugerah Tuhan dalam hidupnya. Anak-anak Lose yang Lose kasihi. Ketika hari ini kita mendengar firman Tuhan. Ketika hari ini kita belajar tentang Zakheus. Itu juga bukan kebetulan. Kenapa? Karena Tuhan mau kita belajar tentang bagian ini. Setiap kita dipilih Tuhan untuk mencintai Dia. Setiap kita dipilih Tuhan untuk mau berbakti kepada Dia. Setiap kita dipilih Tuhan supaya kita mencintai Dia dengan sungguh-sungguh. Dan setiap pilihan itu karena anugerah Tuhan. Kalau hari ini anak-anak bisa datang ke sekolah minggu melalui online, di rumah masing-masing, bisa bernyanyi bersama-sama dengan Lose-Lose, bisa mendengarkan firman Tuhan bersama Lose-Lose. Sekali lagi, Lose mau bilang, itu karena Tuhan memilih kita. Dan itu karena anugerah Tuhan. Begitu pula dengan Zakheus. Ketika Yesus berkata, aku mau ke rumahmu. Itu juga bukan karena kebetulan. Tetapi karena Tuhan memilih Zakheus. Dan itu anugerah Tuhan. Lalu apa yang terjadi anak-anak? Ketika Zakheus mendengar itu, apa yang terjadi? Dia bersuka cita. Ya. Zakheus yang tadi dari pohon itu segera turun. Kemana dia turun? Ke bawah tanah dong, Lose. Ya betul ya. Nah, mungkin dia turun ke atas ya. Dia turun ke bawah dan bersuka cita. Kita bisa lihat ke ayat 6 ya. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Wah, ketika dia mendengar itu, ketika dia mendengar ajakan Yesus, dia sangat sukacita. Nah, seharusnya begitu pula dengan kita anak-anak. Kalau hari ini kita tahu bahwa Tuhan memilih kita untuk percaya kepadanya. Tuhan memilih kita untuk cinta kepadanya. Maka seharusnya anak-anak kita harus juga bersukacita. Sama seperti Zakheus yang bersukacita, begitu juga dengan kita. Kita harus bersukacita karena kita punya Yesus yang luar biasa. Yesus yang mencintai kita. Kita harus bersukacita karena itu. Bukan kepada yang lain. Maka kita harus bersukacita seperti Zakheus. Tetapi ada fakta berikutnya. Coba deh, anak-anak perhatikan gambarnya. Apa yang terjadi? Apakah yang di belakang Yesus dan Zakheus itu mereka juga ikut bersukacita? Enggak, anak-anak. Mereka nggak bersukacita, justru sebaliknya. Apa? Mereka bersungut-sungut. Ya, mereka bersungut-sungut anak-anak. Kenapa mereka bersungut-sungut? Itu bisa kita lihat ya di ayat ke-7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Mereka tidak mau Yesus menumpang ke rumah Zakheus. Tetapi anak-anak mereka lupa bahwa tidak ada manusia yang tidak berdosa. Semua orang berdosa. Kalau anak-anak bisa baca di Roma 3 ayat 23 berkata itu. Bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bahwa sebenarnya tidak ada yang tidak berdosa. Lose berdosa. Anak-anak berdosa. Semua kita berdosa. Karena kita berdosa, maka Tuhan datang untuk menyelamatkan kita. Maka seharusnya, ya, sekali lagi,
Kita orang berdosa yang sudah diselamatkan sama Tuhan Yesus. Kita harus apa? Bersukacita. Bukan bersungut-sungut. Ya. Mereka bersungut-sungut karena mereka tidak tahu bahwa mereka juga berdosa. Tapi kalau mereka tahu bahwa mereka juga berdosa, seharusnya mereka bersukacita ketika apa? Yesus bertemu dengan Zakheus. Tetapi Yesus dan Zakheus terus berjalan, tidak mendengarkan omongan orang. Ya, mungkin teman-teman di sekolah dibilang kita jelek, kamu kurang pintar, kamu tidak cantik, apalagi ya, dan sebagainya. Kita jangan dengarkan mereka. Kenapa? Karena sukacita kita bukan kepada itu. Karena ingat ya, anak-anak Tuhan sukacitanya hanya dalam Yesus. Ya, sukacitanya hanya dalam Yesus. Yang lain itu bukan sukacita. Nah, lalu Yesus pun berjalan bersama dengan Zakheus menuju ke rumah Zakheus. Dan disinilah terjadi pertobatan itu. Apa yang terjadi? Di ayat 8, ya, Zakheus berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Zakheus bukan hanya bersukacita memiliki Yesus. Zakheus bukan hanya bersukacita Yesus datang ke rumahnya. Tetapi setelah Zakheus dipilih Tuhan, diminta Tuhan untuk turun dari pohon ara, dan dia mengerti bahwa Tuhan memilih dia, Zakheus bertobat. Dia bertobat dan berjanji kepada Tuhan. Apa yang dia katakan? Dia mau kembalikan uang-uang orang. Dia mau berubah. Dia mau bertobat. Nah, begitu juga dengan kita anak-anak. Ya. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, kalau kita sudah mengenal Tuhan, kita harus apa? Bertobat. Kita harus berbuat baik untuk Tuhan. Kita harus mengubah hidup kita. Kalau dulu kita suka lawan papa dan mama, tapi karena kita sudah mengenal Tuhan, kita mengalami perubahan. Nah, orang yang bertobat adalah orang yang sudah benar-benar mengenal Tuhan. Dan dia pun bertobat. Dan apa yang terjadi? Ketika kita mau berubah, ketika kita mau bertobat, Tuhan Yesus senang. Kalau anak-anak mau berjanji, Tuhan, tahun ini saya mau bertobat. Tahun ini saya mau berjanji tidak lagi main games kebanyakan. Saya tidak mau lagi tidak belajar sungguh-sungguh. Saya mau hormat sama papa dan mama sebagai wakil Tuhan. Saya mau belajar dengan sungguh-sungguh. Siapa yang senang? Yang senang itu Tuhan Yesus. Lihat gambarnya. Yesus senang. Ya, Yesus sangat bahagia. Dan apa dikatakan? Di ayat 9 ya. Hari ini telah terjadi keselamatan. Apa artinya ini? Walaupun Zakheus orang berdosa. Walaupun Zakheus masa lalunya sangat jelek sekali. Tetapi ketika dia sudah bertobat, dia pun mendapat sukacita itu. Dan akhirnya Zakheus memperoleh sukacita terbesar, yaitu apa? Keselamatan atau kehidupan kekal, atau memperoleh anugerah keselamatan daripada Tuhan. Dan itu adalah sukacita terbesar kita sebagai anak-anak Tuhan. Anak-anak, inilah kisah Zakheus yang hari ini kita belajar bersama-sama. Kita bisa lihat Zakheus mengalami perubahan dalam hidupnya. Zakheus yang berdosa, Zakheus yang seorang dibenci, tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia mengalami perubahan. Biarlah juga kita sama seperti Zakheus yang mau berjalan bersama Yesus. Biarlah tahun ini, saya tidak tahu ya,
anak-anak sedang sedih karena apa? Apa kegalauan anak-anak saat ini? Saya tidak tahu, tapi mari kita seperti Zakeus yang mau bersuka cita dalam Tuhan. Mau berjalan bersama Tuhan. Maka apapun yang menjadi pergumulan, apapun yang menjadi kesedihan anak-anak, Lose mengajak untuk apa? Berjalan bersama Yesus. Apa artinya? Berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya lagi sedih karena sesuatu. Mohon pertolongan Tuhan. Itulah artinya kita mau berjalan bersama Yesus. Dan jangan takut. Walaupun kita banyak kesalahan di masa lalu, banyak dosa di masa lalu, Tuhan selalu mengampuni kita. Kenapa? Ya, karena juga yang menjadi ayat hafalan kita hari ini berkata itu. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Siapa anak manusia? Yaitu Yesus sendiri. Jadi kalau kita ganti, sebab Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kalau kita hari ini orang berdosa, kalau kita banyak buat kesalahan di masa lalu, kalau kita sering membuat papa mama sebel dengan kita, kalau dulu kita punya dosa kepada teman-teman, kita jahatin, kita adalah orang-orang yang terhilang. Tetapi ingat, Yesus datang untuk kita. Jadi, mari kita datang kepada Tuhan, berjalan bersama Tuhan, dan yakinlah dalam Tuhan ada sukacita. Sehingga tahun ini, ya, 2021, kita bisa lalui dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan hafal ya ayat hafalannya. Sekali lagi, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan Yesus memberkati kita semua, selamat tahun baru, dan mari selalu berjalan bersama Yesus. Lalu akhiri kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk waktu ini. Kami berterima kasih Tuhan, kami kembali diingatkan tentang firman Tuhan. Supaya kami hidup dan berjalan dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Zakeus yang menjadi teladan kami pada hari ini. Kami belajar bagaimana dia mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Di tengah-tengah keterbatasan. Tetapi Tuhan, hasil dari pertobatan, hasil dari keinginan Zakeus mau berubah adalah sukacita dalam Tuhan. Kami juga mau seperti Zakeus Tuhan. Kami mau bertobat, kami mau berubah, kami mau bersukacita dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan ajari kami untuk senantiasa dan selalu bersukacita dalam Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dalam dan demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.